Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara semua yang kami hormati, segera saja kita kembali kajian Tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wa hasanatun bi asri amsalih. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salah satu syukur kita yaitu kita bersedia menerima bimbingan petunjuk dari Allah Ta'ala dalam upaya menghadapi kehidupan yang berbagai macam corak serta kendala yang dihadapi oleh manusia. Maka untuk mempersiapkan manusia agar menjadi orang yang beriman, beramal soleh, maka diturunkanlah petunjuknya yang namanya wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Maka padanya Al-Quran itu adalah bentuk nyata cinta kasih Allah kepada hambanya yang namanya manusia. Mengapa kita belajar Al-Quran dan penjelasannya? Karena belajar Al-Quran itu lain daripada yang lain. Kalau kita mengatakan yang lain, itu baru mendapat pahala setelah mengamalkan. Sedangkan Al-Quran baru membaca saja sudah mendapat pahala. Setiap huruf satu kebaikan. Apalagi dilanjutkan dengan memahami, mengerti, serta dengan mengamalkan. Maka ada ayat yang lain yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai penawar hati, dan hati manusia menjadi tenang, selanjutnya sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, maksudnya orang yang beriman. Selanjutnya dalam rangka, dalam upaya memotivasi umat Islam, Nabi pun memotivasi diri dengan ucapan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran sekaligus mau mengajarkannya. Selanjutnya dikatakan juga waqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an Muslim. Bacalah Al-Quran karena Quran itu besok dari kiamat akan memberikan pertolongan syafaat kepada yang selalu menemaninya, yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Motivasi itulah yang ditanamkan Nabi kepada pengikutnya, kepada umat Islam, agar kita semuanya berusaha semaksimal mungkin bisa membaca sekaligus memahami Al-Quran. Namun Nabi menyadari bahwa baca Al-Quran itu tidak semua orang mudah. Maka dikatakan al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiram, bahwa orang yang pandai, pintar baca Quran seperti Al-Hafidh, Pak Asbua, atau Pak Suami dan lain sebagainya, maka dia besok di akhirat akan bersama-sama dengan para malaikat. Walladzina yaqra'un yatatata'un walahu asrun. Sedangkan orang yang membaca Quran masih terbata-bata. Orang Jawa mengatakan lekak, leku, mendapat dua pahala karena usahanya untuk bisa membaca direwangi belengkak, leku.
saya tetap bisa membaca, maka tidak ada dosa membaca Quran walaupun belum mahir. Ini harus dipahami, membaca Quran itu tidak ada dosa, kecuali memang sengaja main-mainkan Al-Quran. Tapi kalau membaca dengan sungguh-sungguh sampai katakan saya penalit, tapi kalau dia sungguh-sungguh tetap mendapat 2 pahala. Pahala 1 membacanya, pahala kedua belengkap belenggunya. Itulah Allah menghargai kepada hambanya yang berusaha untuk bisa memahami wahyunya yang disebut Al-Quran. Baiklah, sebagai pendahulu seperti itu, mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71. Sudah ketemu? Surat ke-9, juznya 10, ayat ke-71. Wal mu'minun. Saya baca dulu sambil dengan mencari. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mat wajib muttasil, gambarnya 3 alif atau 6 ketukan. Ya bukan ya, tapi ya hamzah biasa. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Monggo bersama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Ulangi lagi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa
wa yuqimunaz sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha azizun hakim. Wal mu'minuna, sedangkan orang-orang atau laki-laki yang beriman, pria yang beriman, karena jamak maka pria-pria yang beriman, jamaknya mukmin, dijamakan mukminuna, disebut jamak mudzakkar salim, jamak untuk kaum laki-laki. Wal mu'minatu, dan wanita-wanita yang beriman, ini juga jamak asal mukminah mufradnya. Bentuk tunggalnya mukminah dijamakan mukminatu. Ada alnya maka tidak boleh ditanwini asal mukminatun. Ada alnya menjadi mukminatu. Dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum, sebagian mereka antara pria yang beriman dan wanita yang beriman, auliya ba', ini sebagai karakter watak kepribadian orang yang beriman harus bisa menggambarkan menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi penolong, menjadi teman dekat. Artinya banyak wali itu banyak teman dekat, pelindung. Dengan jadi wali berarti melindungi anak-anak yang diwaleni. Wali juga diharapkan teman dekat, waliul hamid, yaitu orang yang sangat dekat kepada kita, namanya juga wali, karena seorang teman dekat itu pasti melindungi temannya yang dekat. Itu baik melindungi rahasianya, maupun melindungi hartanya, melindungi harga dirinya. Itu seorang yang beriman. Ini harus dipahami kita ini yang berada di masjid sebagai jamaah masjid harus bisa membawa jamaah masjid menjadi namanya menjadi harum baik, tidak ada nilai negatif yang ditonjol-tonjolkan keluar. Wah, jamaah itu walak, uang endol, itu namanya bukan sifat orang yang beriman. Harus betul-betul bisa menjaga pertama yaitu kalau terjadi sikap tingkah laku yang kurang terpuji, gimana cara menjaganya? Mengingatkan itu berdapat pahala kita. Bahkan ada hadis siapa yang mengingatkan saudaranya yang seiman, maka dia mendapat pahala yang sama dengan dia yang diingatkan. Kalau berbuat baik, maka mendapat pahala yang sama dengan apa yang diperbuat oleh saudaranya yang diingatkan. Maka itu orang yang beriman itu semuanya menjadi positif, semuanya menjadi baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan amat mengagumkan seorang yang beriman. Semuanya menjadi tercermin kebaikan. Ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia sabar, maka punya nilai baik, positif. Sebaliknya, kalau dia menerima kebahagiaan, kemudian dia berterima kasih, bersyukur, teman-temannya diundang untuk makan bersama, syukuran, juga mendapat yang namanya bersyukur, juga menjadi kebaikan. Itulah salah satu ciri seorang yang beriman. Bahkan di ayat yang lain diibaratkan orang mukmin itu ibarat lebah dalam surat An-Nahl, seperti lebah. Lebah itu tidak pernah bertengger atau mencong hingga di tempat yang jelek, yang dihinggapi mati bunga-bungaan yang wangi-wangian, kemudian disedot, dibawa pulang,
maka jadilah madu. Karena madu itu manfaatnya sangat besar bagi manusia. Apa nih kan? Dan yang ditempati lembah, yang ditenggeri lembah tidak ada yang merusak. Tidak ada lembah bertengger di apa namanya di hinggap di cabang-cabang atau ranting-rantingnya itu jadi rusak, tidak ada, mesti tetap baik. Ini pun ciri khas orang yang beriman supaya di mana saja justru menampilkan mempunyai nilai positif bagi masyarakatnya, sampai seperti itu. Namun pernah diteruskan, kalau disakiti ada bahasa Jawa keluar cacing oleh tidak itu bahasanya mati oleh cacing diinjak pula, apalagi manusia tidak mau disakiti sampai keluar kata-kata bodoh-bodoh sama-sama 9 bulan. Apa maksudnya? Sama-sama di kandungan ibu 9 bulan. Jadi maksudnya nilainya sama. Jangan menjadi orang yang minder, menjadi penakut atau menjadi apa? Merasa rendah diri, menghadapi Cina, itu namanya kan rendah diri. Menghadapi anak dari Lombok takut, biasa saja, karena Allah mengatakan semua manusia itu sama, dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar mereka bisa saling mengenal kepribadiannya, sama dan bisa bergaul dengan baik, saling menghargai. Sampai sejauh itu Islam diturunkan Allah agar manusia itu hidupnya menjadi tenang, nyaman, damai, tidak ada rasa bermusuhan sedikit pun, karena saling melindungi. Selanjutnya, agar produktif kebaikan, maka ditampilkanlah ya'muruna, mereka menyuruh, memerintah, mengajak, berarti kepada yang lain, bil ma'ruf, terhadap hal yang positif, yang baik, yang ma'ruf, yang jelas baiknya. Ini pun tugas orang yang beriman harus berusaha semaksimal mengajak orang lain berbuat baik. Jadi kalau ada teman saudara yang akan melakukan tindakan yang jahat atau keliru, kita cegah, namanya wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang dibenci, contohnya mencuri, membunuh, sampai dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya molimo, M5 itu apa ya? Apa? Maling itu mencuri, madun itu nyewek apa? Senang cari wanita, ada lagi minuman keras, ada lagi main judi, semuanya kan merugikan. Baru tukang Pak Mesik 303. Ya, nah itu bodohnya kita itu ditipu dengan judi online, kayak kalah terus, kayak tetap. Itulah anehnya. Orang judi kan jarang yang bisa menang, apalagi modal online, tidak ada yang tahu dalam menang itu. Ya Pak Mesik ya, tidak ada yang tahu. Yang dipermainkan kan bisa juga. Lah kok ya tetap apa? Saya tetap pada rugi terus. Itu namanya pengaruh daripada setan. Padahal uang terjudi itu dikatakan banyak muspronet. Terus kalau tidak, orang judi itu tidak akan kapok sebelum hartanya habis. Itu orang judi. Terus kalau ini jangan sampai kita, dan semua yang dilarang agama itu pasti dampaknya negatif. Kapan orang berdosa kan perlu
nanti dicontohkan wayang istrinya dijual. Siapa itu? Putra Dewa, istrinya pada Putra Dewa itu sadar punya jimat kalimah. Itu orangnya Islam tak berarti, tapi karena judi terbujuk terayu oleh lawan musuhnya yaitu Kurawa, akhirnya habis-habisan sampai istrinya digadekan. Yang namanya tempat itu istrinya Solehah digadekan gara-gara judi, itu pengaruh dari judi. Maka Islam mengatakan orang wayanhauna 'anil munkar, dan ciri khas karakter orang yang beriman yaitu selalu berusaha mencegah, menghindari, melarang perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dampak negatif baik bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara. Apapun yang menimbulkan dampak negatif kita hindari, kita jauhi. Selanjutnya, agar bisa menjauhi kejahatan perbuatan yang jelek itu, maka wayaqimuna shalah, dan mereka bersama-sama mendirikan sholat. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk bisa menghindari kemungkaran harus ditegakkan dulu sholat. Kalau tidak sholat sulit untuk ditegakkan, untuk diajak berbuat baik. Dan sholat itu setiap saat kita selalu ada dua komunikasi. Pertama, komunikasi kepada Allah ketika kita menanamkan iman kita betul-betul bahwa kami sedang menghadap Allah, memohon dengan permohonan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Permohonan kita sudah namanya permohonan yang sudah top, tidak ada lainnya, yaitu diantaranya iya karena butuh iya karena nasta'in. Ihdina, bimbinglah kami. Jadi kita senantiasa mohon agar dijaga, dipelihara, dibimbing menuju ke jalan yang benar. Kalau ingat itu semua di tengah jalan atau pas bepergian ini akan menuju jalan yang tidak lurus, teringat bahwa saja kalau sholat sebelum minta dibimbing ke jalan yang lurus sehingga tidak jadi. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada hadis yang lain bahwa siapa yang sholat kemudian sholatnya tidak bisa merubah dirinya dari menjauhi perbuatan keji dan munkar, maka justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usahakan agar sholat kita membawa kita menjadi lebih baik, lebih bagus, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sholat juga kita membentuk menjalin tali silaturahim yang sangat akrab, sehingga setiap saat kita bisa memantau, bisa mengetahui kondisi saudaranya. Katakanlah mungkin Pak Esan atau Pak Desi, Pak Masudor atau Beton yang kita kadang-kadang menjadi pertanyaan. Ini contoh aja. Sebaliknya kami mengenal Pak Fadil pada pernah kelihatan di mana. Kita ini silaturahim, pada silaturahim akan membawa dampak, yaitu dipanjangkan usianya dan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam hal kita hidup di muka bumi ini, yang kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Silakan. Maka dikatakan ada yang sukses, ada yang tidak. Maka yang sukses itu harus berpikir kepada yang tidak. Namanya apa? Wayu'tuna zakat, dan mereka selalu memberikan zakat. Ada yang mereka mengeluarkan karena dikeluarkan dari sebagian hartanya. Ada yang dikatakan memberikan, atau itu memberi. Nah, akhraja yukhriju atau akhraja zakat, mengeluarkan zakat itu diambilkan dari harta yang berkumpul itu dikeluarkan. Maka ada mengeluarkan zakat, ada bahasanya memberikan zakat. Lebih baik mana mengeluarkan atau memberikan? Semuanya hanya istilah saja. Lebih
baik memberi, karena ada pesan Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan zakat itu sebagai wujud syukur. Dan zakat itu artinya naik. Jadi harta kita kalau dizakati justru bertambah-tambah, tidak akan berkurang. Percayalah, orang yang suka zakat itu akan bertambah hartanya. Maksudnya hartanya tidak akan berkurang gara-gara, atau tidak akan melarat gara-gara kita zakat. Semuanya itu harus kita wujudkan wa yuti'unallaha, dan mereka senantiasa taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, tidak ada satupun perintah yang menjerumuskan untuk membawa dampak yang negatif, pasti membawa dampak yang positif. Semua perintahnya mesti baik, karena Allah tidak punya kepentingan. Maka orang yang kaya kemudian tidak mau beribadah, menyembah kepada Allah, itu yang rugi dirinya sendiri, karena kekayaannya itu tidak bisa untuk apa istilahnya, nebus apa? Untuk nebus, mama kita diantar mendapat sanksi, mau wah harta saya banyak, tak sogok, jadi sogok siapa? Malaikat tidak butuh apa-apa. Harus memberi siapa? Yang bisa disogok itu kalau punya kebutuhan. Yang tidak punya kebutuhan tidak mungkin mau disogok. Orang yang suka disogok mesti duit kebutuhan, keperluan, itu pasti. Maka hukum Allah akan positif karena tidak ada yang bisa disogok, karena menjalankan hukum Allah. Dan seandainya di akhirat mau nyogok harta, sampai dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 91, seandainya orang yang masuk mas sholat di atas aja, mas di atas lewat sana. Dan itu sudah selesai, Pak. Jadi sekali lagi, seandainya punya harta seluruh bumi berupa emas, kita punya harta semua isi bumi itu berupa emas menjadi milik kita. Kemudian kita gunakan nebus agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, tidak diterima. Rasanya digowo. Semua Allah itu tidak butuh, semua milik Allah. Malaikat yang tidak butuh, itu di dunia. Walaupun kita sepakat tinggi Mahkamah Agung, tapi orang duit yang berbatin karena punya kebutuhan, sebenarnya bukan untuk dirinya tapi untuk anak cucunya. Kadang-kadang, wah gue pernah untuk duit 1 miliar, tanggung ke rumah anakku, mantuku, dan sebagainya. Penting saja. Itulah manusia. Maka manusia perlu dipagari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga gampang dengan balas ya, apa nonton Pak dunia rumah kali jajan lakukan ya bodoh. Kan gitu. Biasanya nanti kandani uang kan perlu jaga waktu dia jadi rumah tangga cara melakukan duit jadi ucapan yang bodoh baik. Maka ada institusi namanya mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau. Maka Islam itu sangat fleksibel untuk membawa manusia baik. Ingatkan tidak harus dari atas ke bawah atau bawah ke sesama juga bisa, bahkan dari bawah mengingatkan atas juga diperkenalkan, boleh mendapat nilai sendiri. Inilah tentang agama kita. Mentaati Allah itu juga lewatnya mentaati Rasul, tidak mungkin langsung pada Allah. Maka ada ayat wa ma yuti'illaha laqad wajib Rasul Allah. Siapa yang taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul. Dan ini di agama lain terjemahkan keliru. Karena dianggap Rasul dan Allah itu sama, ya kan?
atau Yesus dan bapaknya kan dianggap sama, maka taat kepada sama dengan taat dengan bapak ada. Nah itulah Al-Quran jatuhkan tidak hati-hati bisa seperti itu. Siapa yang taat kepada Rasul berarti sama dengan taat kepada Allah. Nah, Allah dan Rasul sama. Ini orang hati-hati seperti itu. Itu juga sering dimunculkan oleh orang yang maaf itu gawe senggaan, nganggo senggaan lagu-lagu. Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ini kan Allah kalau Rasul kan pernah dengar tak? Bukhari almarhum nanggawi segaan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, karena arti bahasa Arab. Segaan saya tidak tahu bahwa Allah dan Rasulullah berbeda. Allah disebut ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka seandainya dengan membaca perjanjian harus betul-betul dimengerti, dan setiap syair itu ada nadanya sendiri, tidak semuanya sama. Mestinya itu prosa disyairkan, dipatunkan, seperti itu yang membaca sholawat saya dengar. Kadang-kadang kita itu soalnya jadi bentuk prosa tapi dipantunkan sehingga salah dalam pengertian seperti itu. Maka semuanya itu harus pakai ilmu. Soro Pak Kuburoman dikatakan dengan guru, jangan sampai sasar susur, karena beragama tanpa ilmu itu dianggap sasar susur, kesasar ke sana, kesusur ke sini. Nah, susur biasanya ke sana kemari itu di water. Tahu susur Pak ya? Susur itu kan mesti ke kanan, ke kiri, tak perlu muncrat barang itu susur. Bang Wedok yang hilang itu biasanya pakai susur. Sekali lagi, untuk taat kepada Allah cukup sederhana, ikuti saja Nabi Muhammad. Karena Allah mempercayakan agama itu lewat contoh teladan dari Rasul Muhammad SAW. Lah orang-orang yang punya tipe beriman, saling melindungi, menyuruh berbuat baik, mencegah bermunkar, mendirikan sholat, dan akan ulaika, mereka itu saya kamu kelak akan mendapatkan rahmat dari Allah, disayang oleh Allah. Dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai dikatakan dalam suatu diskusi bahwa rahmat Allah itu jumlahnya 99. Maaf, 100%. Yang satu diturunkan di bumi, yang 99 diberikan besok di akhirat. Yang diturunkan kepada kita sampai ada kuda tidak mau nginjak anaknya itu karena mendapat pantulan kasih sayang. Dan kasih sayang itu luar biasa. Termasuk kita cinta kepada istri, kepada anak, kepada keluarga adalah pantulan dari cinta Allah. Maka dikatakan wa min ayati anu falalakum min anfusikum wa jalla sulaya wa jalla bainakum mutawarrahmah inna fi dzalika layatul min sabatarun. Jadi kita muncul rasa cinta, rasa kasih kepada sesama, kemudian jadilah rahmat yang selama-lamanya. Inna Allaha sesungguhnya Allah Azizun Maha Perkasa, Maha Kuat, Hakimun lagi Maha Bijaksana. Nanti akan membuat apa saja Allah mampu, bisa. Akan membuat gempa bisa, akan menghancurkan negara bisa, semuanya bisa. Maka dilanjutkan pada ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa
ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu dijanji Allah memberikan janji. Allah berjanji al-mu'minin kepada laki-laki atau pria-pria yang beriman, wal mu'minati dan wanita-wanita yang beriman dijanji apa? Jannatin, beberapa surga, taman yang sangat indah dan luas, seluas bumi dan langit. Tajri yang mengalir, sebetulnya bahasa kita yang mengalir itu apa? Al-anhar itu sungai, maksudnya airnya bintang dia dari bawah kebun-kebun surga itu. Di bawahnya mengalir beberapa sungai. Menurut surat Al-Muhammad, sungai itu ada 4. Sungai yang airnya jernih, sungai dari arak, sungai dari madu, sungai dari apa? Desa satu. Oh, susu. Susu. Lali, dua berlari dengan sekeringan. Nah, ini tidak akan keluar lagi. Terus dimaksud khalidina, kekal dia di dalamnya. Kekekalan kita atas kehendak Allah. Ini harus dipahami. Walaupun kita kekal di surga, tapi semua atas kehendak Allah, bukan seperti kekalnya Allah. Kalau Allah kekal tidak akan ada perubahan, sedangkan kita kekalnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kekal, ya kekal. Kalau Allah menghendaki ada perubahan dan perubahan, maka ahli atom biasanya tidak menghendaki kekal karena akan berubah dari bentuk yang lain. Seperti kebakaran itu kan tidak kekal, tapi dia bendanya kekal, hanya bentuknya berubah dari yang lain karena menjadi debu itu oleh ahli fisika seperti itu. Tidak ada barang yang hilang, berubah. Wa masakinan, ini jaringan diberi informasi oleh Allah, tidak hanya kebun, tapi wa masakinan dan beberapa tempat tinggal. Masakin, sakana, tempat hidup tenang, namanya tempat tinggal. Thayyibatan yang bagus, bandingke hotel Marriott atau hotel mana itu Malioboro, jauh lebih hebat sana. Jadi yang kita lihat seperti hotel-hotel di Mekah, Madinah itu jauh lebih bagus daripada hotel yang di surga. Maka dengan rasa kepencut manggone Mekah terus ning kene kok besok asa kita rajin ibadah, insyaallah mendapat tempat yang indah, thayyibatan yang bagus, fi jannatin, di surga yang kekal abadi, surga yang paling tinggi, namanya surga. Coba kalau tingkatnya 8 atau 80, kayak Allah di atas sana melihat. Dan enaknya apa yang kita angan-angankan akan datang sendiri. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, dalam surat Fussilat. Walakum fiha ma tastahi, apa saja yang kamu inginkan akan muncul dengan dirinya. Namun ya jangan terus ada hati yang berlebihan, Pak. Jangan pidato cuma tiru-tiru. Memang hati tapi palsu, yang dilihat oleh orang-orang mantan Kristen. Itu yaitu Al-Akbar dan Nabi mengatakan bahwa di surga itu
tingkatannya 500, kamarnya 500, setiap kamar ada bidadarinya 500. Nah, pikirannya kok meres. Jadi sabdino ngadepi wong wedok imam hapus ayu kabeh. Dina ora bakal kesel, terus pokoknya itu kan